Ibnul Qayyim berkata, di dalam pernikahan ada kesempurnaan hidup, kenikmatan, dan kebaikan. Juga ada pahala sedekah, mengalirkan ketenangan, melenyapkan pikiran kotor, menyehatkan, dan menolak segala keinginan yang menyimpang. Jika kasih sayang dan keinginan bertemu, maka hal itu akan mengalirkan suatu kenikmatan. Di mana kenikmatan itu tidak akan sempurna jika hanya didapat dengan memandangnya saja, tanpa menyentuh bagian-bagian tubuh lainnya secara keseluruhan. Kenikmatan mata adalah dengan memandang sang kekasih. Kenikmatan telinga diraih dengan mendengar suaranya yang merdu. Kenikmatan hidung tercipta dengan mencium aromanya yang wangi. Kenikmatan mulut terwujud dengan menciumnya. Kenikmatan tangan terjadi dengan meraba. Demikian pula dengan bagian tubuh yang lain. Jika belum tercapai, maka jiwa akan terus memburu dan mencari. Jiwa akan gelisah. Oleh karenanya wanita dinamai penenang atau penenteram disebabkan jiwa merasa tenang jika berdekatan dengannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilustrasi percintaan terindah di surga. Video ini dibikin sebagai bentuk klarifikasi dan menjawab pertanyaan yang lahir dari beberapa video sebelumnya. Khususnya yang membahas tentang pesta seks di surga atau hubungan intim dengan 100 bidadari saat seseorang memasuki surga. Adapun pertanyaan yang sering muncul, sebagian penonton meminta referensi lengkap berupa dalil-dalil tentang adakah yang menyatakan kehidupan esek-esek di surga. Bagaimana ceritanya? Simak video ini sampai habis agar tidak sesat. Sahabat Risalah Nabi, pembahasan berikut dirangkum berdasarkan referensi dari sebuah kitab dengan judul Tajul Arus, karya Al-Istanbuli. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan. Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang. Al-Quran Surat Yasin, ayat 55 hingga 58. Sahabat Risalah Nabi yang dirahmati Allah, apapun perbuatan yang kita ukir dalam hidup pasti akan kita menuai hasilnya di akhirat sana. Perilaku terpuji, amalan baik, kesalihan pribadi dan kepribadian memikat, akan mendapatkan balasan pahala terbaik dari Allah Ta'ala sebagai wujud karunia, kemuliaan dan rahmatnya. Sebaliknya, berbuat keburukan, amalan tercela, kepribadian yang menyesakkan dada dan warna kerusakan yang kita ukir dalam hidup, membuahkan balasan yang memilukan, melukai perasaan, membakar dan menghanguskan anggota badan serta siksa yang tiada berkesudahan. Sahabat Risalah, sudah bukan hal yang tabu lagi bahwa salah satu kebutuhan manusia yang sangat esensi adalah menyalurkan hasrat biologis. Bahkan kebutuhan yang satu ini melebihi kebutuhan kita terhadap pangan, sandang, dan papan. Seorang suami bila kebutuhan biologisnya terpuaskan, maka wajahnya tampak sumringah, cerah bagaikan mentari pagi. Bekerja penuh vitalitas dan semangat serta dapat tersenyum sepanjang hari. Demikian pula seorang istri. Bila kebutuhan batin terpenuhi, maka ia sigap menyelesaikan tugas rumah tangga seperti menyiapkan masakan kesukaan suami dan makanan ringan anak-anaknya, membereskan mainan anak-anak dan seterusnya. Wajahnya menjadi sebening embun, gerak-geriknya menggemaskan, tergerak untuk merias dirinya secantik mungkin di hadapan suaminya. Abu Bakar Al-Razi pernah bertutur, "Aku pernah melihat sekelompok orang yang lama tidak berhubungan intim, maka tubuh mereka menjadi dingin. Gerak tubuh mereka menjadi sulit dan mereka mengalami kesedihan tanpa sebab serta nafsu makan menjadi hilang.
Al-Ghazali menyebutkan, gairah atau kenikmatan seksual dikuasakan bagi manusia karena dua manfaat. Pertama, agar manusia mengetahui kenikmatan hubungan intim dan agar kita dapat membandingkannya dengan kenikmatan terkecil di akhirat. Karena kenikmatan hubungan badan merupakan kenikmatan fisik yang sangat kuat sebagaimana jika tidak tersalurkan dengan baik menyebabkan penderitaan yang sangat menyakitkan. Kedua, untuk melestarikan keturunan. Maraknya perselingkuhan dan perzinaan di negeri kita, walaupun dengan kosakata yang disamarkan, seperti memiliki will, wanita idaman lain, mempunyai pil pria idaman lain, atau dengan istilah yang lebih familiar, TTM, teman tapi mesra dan seterusnya tapi substansinya sama. Mengecap kenikmatan hubungan intim yang tidak sah dan terlarang. Sahabat Risalah, ungkapan Syekh Al-Ghazali di atas sangat tajam dan mengena. Wajar jika orang yang hidup melajang sangat sulit membayangkan keindahan hidup dan warna kenikmatan yang Allah Ta'ala sediakan di surga. Bukankah setiap kali Allah menyebut surga dalam Al-Quran, tak pernah sepi dari penyebutan bidadari yang cantik jelita? Pertanyaan yang muncul di benak kita adalah apakah para bidadari itu hanya sekadar untuk dipandang saja? Tentu saja tidak. Tapi mereka tercipta untuk menyempurnakan kenikmatan lain di surga. Seperti kita menikmati cumbu rayu yang syahdu sampai hubungan intim yang mengesankan bersama istri-istri kita di dunia. Walaupun keindahan dan kenikmatan di akhirat tak terukur dan tiada sebanding dengan keindahan dan kenikmatan hidup di dunia. Mereka adalah istri-istri bagi penghuni surga. Itulah kesempurnaan hidup di akhirat. Ibnu Abbas berkata, tiada kesamaan antara kenikmatan dunia dan surga melainkan hanya sekadar kesamaan nama saja. Ibnu Qayyim berkata, di dalam pernikahan ada kesempurnaan hidup, kenikmatan, dan kebaikan. Juga ada pahala sedekah, mengalirkan ketenangan, melenyapkan pikiran kotor, menyehatkan, dan menolak segala keinginan yang menyimpang. Jika kasih sayang dan keinginan bertemu, maka hal itu akan mengalirkan suatu kenikmatan. Di mana kenikmatan itu tidak akan sempurna jika hanya didapat dengan memandangnya saja, tanpa menyentuh bagian-bagian tubuh lainnya secara keseluruhan. Kenikmatan mata adalah dengan memandang sang kekasih. Kenikmatan telinga diraih dengan mendengar suaranya yang merdu. Kenikmatan hidung tercipta dengan mencium aromanya yang wangi. Kenikmatan mulut terwujud dengan menciumnya. Kenikmatan tangan terjadi dengan meraba. Demikian pula dengan bagian tubuh yang lain. Jika belum tercapai, maka jiwa akan terus memburu dan mencari. Jiwa akan gelisah. Oleh karenanya wanita dinamai penenang atau penenteram disebabkan jiwa merasa tenang jika berdekatan dengannya. Sahabat Risalah, mengenang kenikmatan tiada tara yang kita rasakan ketika berhubungan intim dengan pasangan hidup kita, membantu kita untuk membayangkan kenikmatan hidup di akhirat, yaitu kenikmatan yang disukai dan diridhai Allah Ta'ala. Kenikmatan tersebut kita rasakan dari dua sisi. Pertama, perasaan bahagia karena hadirnya sang istri di sisi kita. Kedua, sampainya kita kepada ridho Allah dan kenikmatan yang sempurna. Sahabat Risalah, menyalurkan hasrat biologis merupakan kebutuhan yang sangat kuat tertancap dalam jiwa manusia. Terlebih bagi mereka yang imannya setipis kulit ari. Ada satu cerita menarik, di suatu tempat di Indonesia ada seorang ibu yang sudah menjanda sekian tahun. Karena tak kuat menahan gejolak seksualnya, akhirnya ia menjalin hubungan terlarang dengan anaknya sendiri yang berusia 16 tahun. Dan dari hubungan yang berlumur dosa itu akhirnya menghasilkan seorang anak laki-laki.
Di tempat lain lagi, ada seorang ayah yang menggauli menantunya sendiri berulang kali disertai dengan ancaman. Belum lagi kisah kekerasan seksual berupa pemerkosaan yang begitu banyak menghiasi media, baik media massa maupun media online. Dan begitulah seterusnya. Bahkan mungkin ada di sekitar kita, di lingkungan kita. Sahabat Risalah, sejarah telah mencatat bahwa pertumpahan darah yang pertama terjadi di muka bumi, penyulutnya adalah tuntutan biologis. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan anak-anak Adam lahir dalam keadaan kembar, laki-laki dan perempuan. Di antara laki-laki yang memiliki kembaran lain jenis adalah Qabil dan Habil. Qabil seorang petani sedangkan Habil adalah seorang peternak. Ketentuan Allah Ta'ala, keduanya dikawinkan secara bersilang. Yakni Habil dikawinkan dengan kembaran Qabil dan begitu sebaliknya. Tetapi Qabil menolak ketetapan ilahi ini karena kembaran Habil tidak berparas cantik. Ia berkata kepada Habil, "Ia adalah kembaranku, dan ia lebih cantik dari kembaranmu. Karenanya aku lebih berhak untuk mengawini kembaranku." Dan begitulah sampai akhirnya Qabil membunuh saudaranya Habil. Sungguh indah Allah membahasakan kebutuhan biologis itu dengan bahasa yang teramat halus. Sebagaimana firman-Nya, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan terhadap apa yang diingininya. Kepada wanita, anak-anak, harta benda yang berlimpah dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 14. Pada ayat di atas, Allah Ta'ala menjadikan kaum Hawa sebagai puncak segala keinginan kaum laki-laki. Seorang perempuan salihah pernah berkata, dari seluruh beban berat yang dipikul kaum wanita seperti hamil, melahirkan, haid, nifas dan lain-lain, maka Allah memuliakan kaum wanita dengan mendahulukan penyebutannya dari segala hal yang menjadi keinginan kaum laki-laki. Sahabat Risalah, mari kita simak ilustrasi kehidupan biologis di surga yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Lalu kita bandingkan dengan kenikmatan yang kita cicipi di dunia fana ini. Rasulullah bersabda, sesungguhnya seorang mukmin di surga akan dibangunkan sebuah kemah dari permata yang berongga. Tingginya mencapai 30 mil. Di dalamnya terdapat istri-istrinya dan ia berjalan mengelilingi mereka. Hadis riwayat Bukhari. Seorang mukmin di surga nanti akan diberi kekuatan sekian banyak dalam hal berhubungan intim. Anas berkata, apakah ia mampu melakukannya, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, tentu ia akan diberi 100 kali kekuatan seorang laki-laki di dunia. Hadis riwayat Tirmidzi. Abu Hurairah pernah bertanya, wahai Rasulullah, apakah nanti di akhirat kita mampu menggauli istri-istri kita? Beliau menjawab, sesungguhnya di surga seorang laki-laki atau suami sanggup menggauli 100 bidadari dalam sehari. Hadis riwayat Tabrani. Luqait al-Uqaili pernah bertanya, wahai Rasulullah, apakah di surga nanti kita mempunyai istri-istri yang salihah? Beliau menjawab, bagi mereka yang salih akan dinikahkan dengan istri yang salihah. Mereka merasakan kenikmatan melakukan hubungan seksual dengan istri-istrinya sebagaimana kalian menikmatinya di dunia, dan istri-istri kalian juga merasakan kenikmatan hubungan seksual, hanya saja mereka tidak mengalami kehamilan. Hadis riwayat Tabrani. Abu Hurairah bertanya, wahai Rasulullah, apakah di surga nanti kita melakukan hubungan suami istri? Beliau menjawab, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, kita mampu bersetubuh berulang kali di surga nanti. Jika seorang bersetubuh dengan istrinya kemudian ia beranjak darinya, maka sang istri akan menjadi perawan lagi.
Hadis riwayat Ibnu Hibban. Rasulullah bersabda, sungguh penduduk surga itu jika selesai menggauli istri-istrinya, maka mereka akan kembali perawan. Hadis riwayat Tabrani. Dari Abu Umamah diceritakan bahwa Nabi pernah ditanya oleh seseorang, apakah penduduk surga itu melakukan hubungan suami istri? Beliau menjawab, mereka akan melakukannya dengan istri-istri yang cantik, sedang sempurna dan syahwat yang tak pernah padam serta hubungan intim yang berulang-ulang. Hadis riwayat Tabrani. Dari Abu Umamah, Rasulullah pernah ditanya, apakah penghuni surga bisa melakukan hubungan suami istri? Beliau menjawab, demi Zat yang mengutusku dengan kebenaran, mereka mampu melakukannya berulang kali sambil memberi isyarat dengan tangannya. Namun dalam hubungan itu tidak ada sperma dan tidak ada pula kematian. Hadis riwayat Abu Nuaim, sahabat risalah, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Al-Quran Surat Yasin ayat 55. Ibnu Abbas mengomentari ayat ini, mereka sibuk bersenang-senang dengan gadis-gadis yang perawanan lagi muda. Said bin Jubair berkata, sesungguhnya nafsu syahwat mereka mengalir dalam tubuhnya selama 70 tahun. Selama jangka waktu itu mereka merasakan kenikmatan yang tiada taranya dan tidak terbebani mandi jenabat. Mereka tidak pernah loyo atau kekuatannya menurun. Justru hubungan seksual mereka mencapai puncak kenikmatan dan kepuasan. Tidak ada yang dapat mengurangi kenikmatan hubungan seksual mereka. Sahabat risalah, Ibnul Qayyim berkata, barang siapa yang meninggalkan kelezatan seksual yang diharamkan karena Allah Ta'ala, maka pada hari kiamat, Allah menggantinya dengan kelezatan yang lebih sempurna. Barang siapa yang menikmatinya di dunia dengan cara yang tidak sah, seperti zina, selingkuh dan lain-lain, maka di sana kelak ia akan diharamkan daripadanya atau dikurangi kenikmatannya. Allah tidak memberikan kelezatan kepada orang yang meletakkan kemaluannya pada tempat yang diharamkan sebagaimana yang telah diberikan kepada orang yang menjaga kemaluannya karena Allah selama-lamanya. Sahabat risalah, orang yang paling sempurna di surga adalah orang yang paling bisa menjaga dirinya dari segala hal yang diharamkan Allah di dunia ini. Orang yang minum khamar di dunia, maka ia tidak meminumnya di akhirat. Orang laki-laki yang mengenakan pakaian sutra di dunia, maka ia tidak akan memakainya di akhirat. Orang yang menggunakan perkakas dari emas dan perak di sini, maka di sana ia tidak akan mempergunakan perkakas dari emas dan perak. Orang yang menyalurkan syahwatnya di tempat terlarang, maka di akhirat ia akan menyesali nasibnya sepanjang masa. Disebutkan dalam sebuah syair, jagalah air spermamu semampumu karena air sperma itu merupakan air kehidupan yang akan disiramkan ke dalam rahim. Akhirnya sahabat risalah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dapat merasakan kenikmatan hubungan suami istri di dunia ini dan termasuk mereka yang diberi jatah untuk melakukan senggama di akhirat. Dengan para istri yang cantik jelita dan para bidadari yang bermata jeli. Share video ini jika Anda anggap penting, tinggalkan komentar di bawah video ini jika ada pertanyaan.